kecil, sederhana, berdiri sebuah dapur yang tidak banyak orang tahu. Namun, dari balik pintu ini, lahir hidangan yang dipercaya oleh para pejabat. Inilah dia, The Pawon Catering, usaha yang memiliki tablo profil, tetapi tetap berkelas. Nama saya Binoto. Sebenarnya nama saya Roswati, tapi di luaran, di pelanggan dan di catering saya lebih dikenal dengan nama Binoto. Dan ini adalah Mbak Leta, anak saya sekaligus yang mengurusi masalah harian, finance di catering dan untuk urusan tagihan. Catering itu sebenarnya dari tahun sebelum kita merambah ke online itu dari tahun 2010 kita udah mulai, cuman melayani kecil-kecilan, jadi untuk kantor dan harian rumahan. Paling sedikit lah, itu baru mulai itu sekitar setahun, kemudian kita mulai online dan itu baru yang sekarang ini. Jadi itu tahun 2011 ya, 2011 memilih. Sebenarnya usaha itu nggak bisa memilih gitu ya, karena peluangnya kebetulan di sini dan kita cuma nangkep peluang aja. Sebenarnya tempat ngumpet itu bukan karena milih, tapi kebetulan emang kita ada di situ, memulai usahanya dari situ, dan kemudian berlanjutnya di situ. Jadi kemungkinan keluar ya sebenarnya kepengen, cuman ya kesempatannya yang belum ada. Oh ya, banyak sekali ya. Beda pelanggan, beda favorit. Contohnya kayak untuk Kak yang Pak Kapten Moko apa? Kapten Moko itu sukanya Taiwan itu untuk angkatan laut. Terus kalau untuk Pak Danto sukanya rendangnya dan baladinya. Seperti itulah, beda-beda pribadi, beda-beda selera ya. Oh, yang bedain karena kalau di Pawon itu jelas enak, jelas murah. Jadi ini promosi ya. Yang pasti enak, kita jaga kualitas juga. Kita berusaha on time-nya, berusaha untuk menjaga rasa, dan yang pasti kita akan menyesuaikan pasar. Contohnya permintaannya apa ini, dan kita akan melayani dengan penyesuaian. Banyak sekali ya kalau malam besar. Contohnya kita melayanin Java Jazz itu 3 tahun berturut-turut. Untuk Telkomsel itu kita melayani itu kemarin ya, tahun 2015 sampai 18 itu kita Java Jazz sebelum Corona ya. Emang pas Corona itu kita semuanya staff saya sangat, itu juga pengalaman berkesan karena selama Corona kita nggak bisa melayani selama 2 tahun gitu. Itu berkesan juga. Banyak ketemu waktu musim capres, yang ketemu capres ya, kita ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak Prabowo, itu otomatis. Contohnya saya pengen restu. Nah, karena sekarang ini kan masih kita penyedia sarapan tapi masih di mobile ya, mobile. Aku kepengennya bisa
yang di resto seperti itu satu. Kedua, kepengen juga untuk apa kan namanya, untuk lebih ekspansi lagi, karena kan kalau untuk kita kan jasa makanan matang itu kan ada tantangannya itu tadi, makanan ini kan ada range waktunya ya, jadi dia hanya bisa dikonsumsi selama sekian jam setelah matang ya. Karena itu kan jadi membatasi kita untuk ekspansi. Kita nggak bisa kalau kayak makanan seperti makanan seperti jajanan apa itu atau frozen bisa, gitu kan. bisa go internasional. Nah itu masih menjadi kita juga pengen nasional dulu deh skala besar gitu, keluar dari provinsi ini itu pun kita masih mempelajari gimana ya caranya kayak gitu. Mungkin ada beberapa pilihan dengan membuka frozen food, cuman kan itu nanti sepertinya kayak beda lagi sama yang sudah kita jalani saat ini. Kalau saat ini kan kita makanannya seperti yang sudah ada gitu. Tapi itu termasuk keinginan untuk ekspansi lah. Setelah kita lihat cuplikan barusan, The Pawn Catering telah membuktikan bahwa kualitas lebih lantang daripada iklan. Catering ngumpet, tapi rasa dan reputasinya tak pernah bersembunyi.